Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Satu Tuhan Yesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Di tempat tinggi bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, kau ucapkan berkat atasnya. Dalam Kristus
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, beberapa hari ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema-tema tentang akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman. Matius pasal 24 dan 25. Hari ini mengawali Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikisahkan dari perikop yang kita baca, saat para murid mengagumi megahnya bangunan-bangunan bait suci, Yesus malah memberikan nubuat mengenai kehancurannya. Keruntuhan inilah yang kemudian ditanyakan di ayat 3 oleh murid-murid. Kapan kehancuran bait suci akan terjadi? Dan pertanyaan itu disambung dengan, kapan tanda-tanda menjelang kesudahan dunia? Yesus menjawab kedua pertanyaan tadi. Kapan waktu kehancuran bait suci dan apakah tanda-tanda kedatangan kembali Kristus, tanda akhir zaman? Tanda yang Yesus nyatakan adalah bahwa umat Tuhan akan mengalami kesulitan yang sangat besar dan Yerusalem sendiri akan dihancurkan. Semua nubuat ini telah terbukti di dalam sejarah. Yesus mengatakan bahwa bait Allah akan dihancurkan, dan itu terjadi di tahun 70 Masehi ketika Romawi mengepung dan menghancurkan Yerusalem di bawah perintah Jenderal Titus. Bersama dengan itu, di era-era yang sama sekitar tahun 70 Masehi, bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan. Pada tahun 46 Masehi terjadi kelaparan besar yang mempengaruhi kehidupan di Yerusalem. Tahun 61 Masehi terjadi gempa bumi yang besar, dan tahun 66 sampai 73 Masehi adalah tahun konflik yang sangat besar dengan Romawi karena pemberontakan Yudea yang terjadi berkali-kali. Ini yang menjadi tanda-tanda yang akhirnya memuncak pada kehancuran bait suci.
oleh Jenderal Titus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 8 bahwa semua itu belum merupakan tanda-tanda akhir zaman. Semua itu adalah baru permulaan berita menjelang zaman baru. Meskipun tanda-tanda ini begitu dahsyat, tetapi Yesus memberikan peringatan untuk hal yang lebih menakutkan lagi. Di ayat 11 dia mengatakan akan ada banyak nabi palsu, penyesat, dan orang durhaka. Begitu banyak kecemaran hidup dan kedurhakaan, sehingga kebanyakan orang akan kecewa dan mengalami kepahitan, hingga tidak lagi mampu mengasihi, kasih menjadi dingin. Tetapi apakah semua orang akan disesatkan, menjadi durhaka, dan menjadi dingin dalam kasihnya? Tidak. Sebab tetap ada orang-orang yang sanggup mempertahankan kehangatan kasihnya, kehidupan yang sopan dan kudus, dan ajaran yang benar. Mereka inilah yang akan bertahan dan meneruskan berita Injil hingga ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukankah hingga kini bencana alam tetap terjadi? Bukankah hingga kini mesias-mesias palsu terus-menerus bermunculan? Bukankah hingga kini ajaran sesat, kebobrokan hidup, dan ketidakpedulian antara satu orang dengan yang lain masih terus terjadi? Reaksi yang sangat mungkin terjadi pada manusia adalah kasih yang menjadi dingin. Tetapi kita mau belajar dari gereja mula-mula yang begitu hangat dan bersemangat memelihara ajaran sehat dan hidup dalam kasih dan kesopanan. Gereja hidup dengan cara yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang-orang di dunia. Mereka menjadi komunitas yang begitu berbeda di tengah dunia yang semakin hancur ini. Kita yang hidup di zaman sekarang dapat melihat hal-hal yang dinyatakan oleh Yesus sebagai hal yang masih sangat relevan sampai hari ini. Orang-orang yang mau meninggikan diri dengan menyatakan bahwa dirinya Mesias tidak pernah habis. Orang-orang seperti itu terus bermunculan dengan egois yang sangat besar. Selain itu, kedurhakaan dan ajaran sesat juga tidak pernah hilang dari dunia ini sebelum Kristus nanti memulihkan segala sesuatu. Ajaran yang begitu simpang siur, yang hanya bertujuan untuk mempopulerkan seseorang, yang hanya ingin membuat sensasi-sensasi, telah merusak begitu banyak orang yang sebenarnya dapat dimenangkan bagi Tuhan kita. Kedurhakaan juga sangat berkuasa, membuat orang-orang hambar di dalam kasih. Egoisme, gaya hidup menyendiri, media internet, media sosial, semua berlomba-lomba menghantam manusia agar merasa tidak memerlukan siapapun. Kecanduan terhadap internet, media sosial maupun games sebenarnya sedang mengarahkan manusia ke dalam suatu ilusi bahwa dia tidak memerlukan siapapun untuk bersenang-senang. Perhatikan betapa salahnya kalimat ini. Manusia tidak memerlukan orang lain. Ini kalimat yang salah. Lalu kalimat itu juga menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk bersenang-senang. Dengan demikian manusia menjadi pemburu kesenangan dan tidak mau direpotkan dengan memerhatikan dan mengasihi sesama. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang Kristen tidak pernah boleh hidup seperti itu. Gereja adalah tubuh Kristus dan anggota-anggota keluarga Allah. Gereja harus memelihara kasih dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Apakah tanda kasih dan pengaruh dari gereja? Berita Injil. Injil akan terus disebarkan, terus oleh gereja Tuhan disebarkan. Para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula mereka akan terus bertahan. Yerusalem hancur, bait suci roboh, tetapi orang-orang percaya, kaum-kaum yang tersisa dari umat Tuhan, yaitu orang-orang Kristen, mereka inilah yang akan menjadi tunas yang baru, seperti dinubuatkan dalam Yesaya 6 ayat 13. Tunas yang kudus dan mengasihi dunia ini, itulah sebabnya mereka terus memberitakan Injil. Meninggikan Kristus, Juru Selamat, menyatakan kasih-Nya bagi dunia
yang terus durhaka dan kehilangan kasih ini. Gereja mula-mula di bawah pimpinan para rasul telah mengalami semua yang Tuhan Yesus nyatakan ini. Dan mereka berhasil menyebarkan Injil hingga ke seluruh dunia. Biarlah kita yang membaca suratnya hari ini, firman-Nya hari ini, juga mengalami kondisi yang sama. Kiranya Tuhan menjaga kita dari ajaran-ajaran nabi palsu. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari gaya hidup yang hanya mau bersenang-senang. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari kedurhakaan. Kiranya Tuhan terus memberikan kehangatan cinta kasih-Nya yang tidak pernah padam. Dan kiranya kasih inilah yang mendorong kita terus memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya kasih kita tidak menjadi dingin, supaya Tuhan memelihara kita dari ajaran-ajaran palsu, dan supaya Tuhan kuatkan kita untuk tidak jatuh dalam kecemaran dunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami tanda-tanda menjelang akhir zaman. Akan bermunculan Mesias-Mesias palsu. Akan bermunculan pengajaran-pengajaran sesat. Juga kedurhakaan dan pola kehidupan manusia yang makin egois, makin mencintai dirinya sendiri. Kasih menjadi dingin. Tetapi Engkau memanggil setiap gerejamu, yaitu orang-orang percaya untuk hidup berbeda dengan dunia ini, menyatakan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami yang pagi ini berdoa bersama dalam doa pagi ini untuk hidup berbeda dengan dunia ini, menyatakan kasih, kemuliaan dan kebenaran Injil dalam kehidupan yang kudus, yang berbeda dengan dunia ini. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, Mesias Tuhan kami dinyatakan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.